Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala niyatil qabul wa tamami kulli sholat ma'mul iza salasyan zahiran wa batinan wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Ya Rabbi hayyi lana min amrina rasyada faj'al ma'unatakal usna lana madada ya Rabbi bil waghfir lana ma madha Antal alimu wa qad wajjahtu ya amali ila rajaika wajhan sa'ilan wa yada ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha wa ma takilna ila tadbiri anfusina fa nafsu ta'jizu an islahi ma fasada ya Rabbi bil ila rajai sawabun anta ta'lamuhu faj'al sawabi dawa masitri li abada ya Rabbi bil waghfir lana ma madha Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa zayyanahu fi qulubina wa ja'alana minal muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu sekalian dan juga bapak-bapak yang kita semua berharap mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di mana-mana paling ramai pengajian ibu-ibu, betul? Ibu-ibunya ada 1000 orang, bapak-bapaknya ada 6. Setahun seragamnya 3 kali ganti. Ada yang belum lunas. Alhamdulillah. Kata Nabi, julus suka fi majalisil ilim ka julus suka fi raudatil jannah. Duduknya kamu di majelis ilmu sama dengan duduknya kamu di taman surga, insya Allah. Banyak untungnya ngaji. Kemana Bu Ijah nggak ngaji? Ada Bu Ijah. Ada Bu Ijah. Lagi sakit, ceritanya Bu Ijah sono, Singapura. Yang hadir ada 200 orang, bacain surat Fatihah.
semua baca Fatihah. Alhamdulillah. Lagi sakit biar cepet sehat. Ibu-ibu patungan yuk buat nengokin Bu Ija yang lagi sakit. Ada yang 10.000, 20.000, 50.000, kumpul duit 2 juta. Alhamdulillah. Mampir ke rumah Bu Ija, mampir dulu di pasar, beli pepaya 2 juta. Mencret. Alhamdulillah. Itulah pentingnya ngaji Bapak Ibu sekalian. Kalau orang rajin ngaji, tibang punya anak 6, nanya sama ustadz, minta kasih nama, beres. Wah nggak perlu, saya juga nggak ngaji. Noh, anak saya udah lahiran, udah dapat cucu, laki perempuan, laki, udah dikasih nama. Udah Pak Ustadz. Siapa namanya? Dari Quran Pak Ustadz. Siapa namanya? Jahanam. Duh, iloh. Itu mah neraka. Iya. Kalau rajin ngaji paling kagak kalau mau ngasih nama, ngasih tasmiyah tinggal nanya sama ustadz sama ustazah. Bu, punya anak 6 dari surat Fatihah beres. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak pertama laki-laki kasih nama Abdul Amin. Ar-Rahmanir-Rahim. Anak kedua laki-laki kembar kasih nama Abdurrahman sama Abdul. Maliki Yaumiddin. Anak keempat kasih nama Abdul, hamba yang maha perkasa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Anak kelima perempuan kasih nama Nasta'inah, penolong. Ihdinas siratal mustaqim. Lahir anak ke-6 kasih nama Mustaqim, jalan yang lurus. Punya anak 6 dari surat Fatihah beres. 6-6-nya lagi main di lapangan, manggilnya borongan, Al-Fatihah, pulang semua. Lagi ngaji waya gini wayanya ngantuk sih. Ya Allah. Kenapa orang malas ngaji? Karena pahala nggak kelihatan. Padahal pahala orang yang ngaji, ibu-ibu, bapak-bapak datang dari rumah ke masjid ini, itu setiap langkah keluar dari rumah dicatat 10 kebaikan. Dihilangkan 10 kejahatan, diangkat 10 derajat, dilindungi oleh malaikat rahmat. Begitu juga pulangnya dari sini, semua tercatat setiap langkahnya. Amin ya robbal. Itu yang dari rumah. Lah saya aja yang dari parkiran mobil kemari ngos-ngosan. Apalagi yang dari rumah. Makanya pahalanya banyak. Berhubung pahala kagak kelihatan, orang jadi pada males hadir di pengajian. Nah bapak-bapak masa cuma ada 6? Oh nambah 2 jadi 8. Karena pahala nggak kelihatan. Kalau pahala kelihatan, saya yakin masjid ini nggak akan mampu menampung jamaah. Betul apa betul? DKM Masjid Raya Hasyim Asy'ari mengumumkan barang siapa bapak-bapak, ibu-ibu yang setiap hari Selasa hadir di pengajian di Rosa Aswaja, maka setiap orang pulangnya dikasih duit 200.000. Penuh nggak? Emang mata duitan lu.
Yang sakit datang nggak yang sakit? Yang batuk datang nggak? Yang setruk minta digotong? Main dulu. Udah ya? Belum. Masih lama. 2 jam. Ya. Ibu-ibu diam-diam 2 jam di sini. Saya pulang dulu. Jadi berhubung pahala nggak kelihatan, jadi begitu. Ya. Padahal begitu besar pahala yang Allah siapkan bagi orang-orang yang hadir di majelis taklim. Apa yang bisa kita dapat? Kita dengar bagaimana guru-guru kita menjelaskan tentang ajaran Islam, tentang bagaimana rukun wudhu, bagaimana rukun sholat, bagaimana mencontoh Nabi, bagaimana akhlak Rasul. Itu adanya di pengajian, bukan di 21. Tahu 21 tahu? Udah bagus, mendingan jangan tahu dah, jam-jam baik. Iya. Bagaimana kita diajarkan untuk mencontoh baginda Rasul. Ini kadang-kadang kehilangan arah. Bu, anak-anak kita lebih contoh Nabi apa nyontoh yang lain? Itu dia. Dulu ada model celana braicut. Braicut, atasnya besar, bawahnya kecil. Kayak polisi India. Pada niru pakai celana braicut. Tahun 80 ganti celana cut bray. Atasnya ciut, bawahnya lebar, anak monyet masuk. Tahun 90 ganti model celana bray. Atasnya lebar, bawahnya kulot ya, kulot. Iya. Sekarang ganti lagi modelnya, bukan celana cut bray, bukan celana bray, tapi model celana cut. Celana pensil. Atasnya ciut, bawahnya pakai baju tank top. You can see. Kata Kehanan tadi, you can see itu bahasa Inggris. You artinya kamu, can artinya dapat, see artinya lihat. Nih lihat ketek gua. Orang barat keteknya cakep. Orang Cengkareng. Ijo. Udah pakai baju tank top, pakai celana cut. Dibonceng pakai motor RX Jet. Kan rada nungging tuh. Berhenti di lampu merah. Ustadz di belakang. Alhamdulillah. Loh, teriak bener. Makanya Bapak Ibu sekalian, itulah pentingnya hadir di majelis ilmu. Tadi di awal saya bilang pengajian paling ramai ibu-ibu. Kenapa? Kata Nabi, almar'atu imadul bilad. Perempuan itu tiangnya negara. Kalau as-sholatu imad, kalau sholat itu tiangnya. Kalau tiangnya negara siapa? Perempuan. Jangan ngiri Pak. Kalau kita pengen tahu satu kampung, satu daerah, apakah kampung itu orangnya baik-baik ataukah kampung itu orangnya kagak baik, cukup lihat perempuannya.
Kalau di kampung itu perempuannya baik-baik, maka orang situ, orang kampung situ orang baik-baik, insya. Tapi kalau kita masuk ke daerah perkampungan, perempuannya pada kagak baik, pasti kampung itu kampung yang kagak baik. Almar'atu imadul bilad, perempuan itu tiangnya negara, agama. Kalau as-sholatu imad, kalau sholat tiangnya, kalau perempuan tiangnya. Tapi tiang kagak bisa berdiri kokoh, gak bisa tiang berdiri kokoh kalau nggak ada pondasi. Siapa pondasinya? No, bapak-bapak jadi pondasi Pak. Pondasinya satu, tiangnya boleh 2, boleh 3, boleh 4. Amin Pak. Amin. Saya ngomongin pondasi. Ini kan pondasinya satu tuh. Tiangnya ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4. Pentingnya hadir di majelis ilmu. Baik, Ibu-ibu sekalian. Kalau bicara hidup, kita semua pengen senang apa pengen susah? Pengen senang apa pengen sengsara? Semua kita pengen hidup senang, baik di dunia maupun di akhirat. Tapi ada kata Nabi di dalam kitab Nasoihul Ibad, dijelaskan ada 4 tanda-tanda orang yang akan mendapatkan kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat. Saya ulang, pengen hidup senang apa sengsara? Kata Nabi ada 4 tanda orang yang akan mendapatkan kesengsaraan. Kita kan pengen senang kan? Tapi kita ngelakuin ini apa kagak nih? Kita hitung atu-atu. Yang pertama, tanda orang yang akan mendapatkan kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat adalah an-nisyanuz dzunubil madiyah wa hiya indallahi mahfuzah. 1. Orang yang akan mendapatkan kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat, orang yang suka menyembunyikan dosa dan kesalahannya. Wahia indallahi mahfuzah, padahal dosanya terpelihara di sisi Allah. Udah dicatat? Ntar ada ulangan. Orang yang suka menyembunyikan dosa dan kesalahannya sendiri, yang dia ingat cuman dosa orang lain, yang dia omongin cuman kejelekan orang lain, yang dia ungkit cuman keburukan orang lain, kecil kesalahannya dari Cengkareng, dari Rusun nyampe ke Tangerang, padahal kesalahannya sendiri yang segede alaihim gambreng, nggak pernah diomongin sama orang lain. Betul? Ada yang kayak begitu di sini? Ada? Mana orangnya? Kenapa ini menjadi pangkal kesengsaraan? Karena akan menjauhkan diri kita dari mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ingat cuman dosa orang, yang kita omongin cuman kejelekan orang, yang kita ungkit cuman keburukan orang. Jauh dari ampunan Allah. Tapi kalau kita sering mengingat dosa dan kesalahan kita, maka yang keluar dari lisan kita adalah astagfirullah, astagfirullah rabbal baraya,
Astaghfirullah baraya astaghfirullah. Satu, harus lebih baik sering mengingat dosa dan kesalahan sendiri daripada ngingetin dosa orang, daripada ngomongin kesalahan orang, daripada ngungkit-ngungkit keburukan orang. Itu pangkal kesengsaraan. Yang kedua, az-zikrul hasanatil madiyah la yadri akubilat amrudat. Orang yang suka menyebut-nyebut kebaikan, orang yang suka menyebut-nyebut jasa yang pernah dia perbuat, orang yang suka menyebut-nyebut kebaikan yang pernah dia lakukan, la yadri akubilat amrudat, dia nggak tahu sesungguhnya pahala semakin lama akan hilang sama sekali. Bagaikan debu yang ada di atas batu tertimpa tetesan-tetesan air hujan, maka debu itu semakin lama akan hilang. Jangan suka ngomongin kebaikan-kebaikan kita kepada orang lain, karena akan mengurangi kadar pahala. Nih di masjid ini nih, kalau bukan karena saya nih pengurusnya, nggak bakalan kayak begini nih. Istiqlal kagak ada lu lebih bagus. Benar apa benar? Kenapa ini menjadi pangkal kesengsaraan? Sebab akan memunculkan rasa sombong dalam diri kita, merasa diri paling benar, merasa diri paling pintar, merasa diri paling segala-galanya. Kalau semua ingin menonjolkan diri, maka jangan harap akan ada ketentraman di tengah masyarakat. Betul-betul aja. Di masjid ini, kalau semua pengen kelihatan, tidak akan menjadi bangunan semegah ini. Semen pengen kelihatan, pasir pengen kelihatan, besi pengen kelihatan, kayu pengen kelihatan, granit pengen kelihatan, paku pengen kelihatan, semua pengen kelihatan. Jadi masjid apa kagak? Toko bangunan namanya. Material. Tapi orang lain akan tahu yang membuat bangunan ini menjadi kokoh adanya besi beton pada tiang dan pondasi. Tapi besi beton tidak pernah mau menonjolkan dirinya. Betul? Jadi kalau kebaikan-kebaikan jangan suka diomong-omongin sama orang lain. Oh enggak, saya kalau sodako enggak suka disebutin. Nih sodako 500.000, dari siapa? Bilang dari hamba Allah. Tapi tulis ya pahalanya buat Haji Anu, sama aja. Kata yang ngumumin, lah ini mah Bu Ici keluarganya. Oh saya mah enggak. Nih saya mah sodako 3 juta. Dari siapa? Hamba Allah. Pahalanya buat siapa? Udah itu mah rahasia saya sama Allah. Ya udah diumumin sama pengurus masjid, sama pengurus pengajian. Alhamdulillah ada sodako dari hamba Allah 3 juta rupiah. Dalam hatinya, gua sama. Jadi kalau kebaikan udah jalanin, nggak perlu diomongin sama orang, karena akan memunculkan sifat sombong, tanda kesengsaraan tadi. Yang ketiga, 2 aja ya, ntar buat Selasa depan ya. Yang ketiga, tanda orang yang akan mendapatkan kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat adalah an-nazru ila man fauqahu fid dunya. Orang yang suka melihat kepada orang yang hartanya lebih banyak dari kita.
orang yang suka melihat kepada orang yang jabatannya lebih tinggi, orang yang suka melihat kepada orang yang harta kekayaannya lebih banyak, dongak mulu. Kenapa itu menjadi pangkal kesengsaraan? Karena menjauhkan diri kita dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mau mensyukuri nikmat Allah yang dia lihat orang yang banyak duit mulu? Hatinya irian aja. Tetangga beli mobil baru, dia yang meriang. Tetangga mau beli kulkas baru, dia yang sakit gigi. Jauh dari rasa syukur. Maka sebaliknya yang harus kita lakukan adalah melihat kepada orang yang lebih fakir, orang yang lebih miskin. Lihat orang yang jabatannya lebih rendah dari kita, maka yang keluar dari mulut kita adalah ucapan Alhamdulillahirabbil. Yang punya mobil, lihat yang punya motor. Alhamdulillah, biar kata mobil kagak cakep-cakep amat, nggak kehujanan, nggak panasan daripada naik motor. Betul? Alhamdulillah. Yang punya motor, lihat yang naik sepeda. Alhamdulillah, biar kata motornya bukan motor baru tapi nyampenya duluan daripada naik sepeda. Betul? Alhamdulillah. Yang naik sepeda, lihat yang jalan kaki. Alhamdulillah, biar kata ngegoes juga keringetan, nyampenya cepetan daripada yang jalan kaki. Alhamdulillah. Yang jalan kaki, lihat yang nggak punya kaki. Ada nggak orang hidup nggak punya kaki? Ada. Karena pangkal hidup itu ada di kepala. Orang nggak punya kaki masih bisa hidup. Orang nggak punya tangan masih bisa hidup. Orang yang sakit jantung masih bisa hidup. Orang yang ginjalnya rusak masih bisa hidup. Orang yang nggak punya kepala masih bisa hidup. Bebegik namanya. Juri. Jadi yang ketiga tadi, jangan selalu melihat kepada orang yang lebih kaya, karena akan menjauhkan diri kita dari rasa syukur kepada Allah. Terakhir, yang keempat, tanda orang yang akan mendapatkan kesengsaraan adalah an-nazru ila man dunahu fiddin. Orang yang suka melihat kepada orang yang lebih rendah agamanya. Orang yang suka melihat kepada orang yang lebih malas ibadahnya. Orang yang suka melihat kepada orang yang lebih malas ngajinya. Diajak ngaji, ayo bu, ayo kita ngaji. Oh no, Bu Uca juga gak suka ngaji. Jangan lu lihat yang kagak suka ngaji. Kenapa itu menjadi pangkal kesengsaraan? Menjauhkan diri kita, tidak akan memotivasi diri kita untuk meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan, ibadah, dan ilmu pengetahuan. Tapi sebaliknya, yang kita lihat orang yang lebih rajin ibadah, yang kita lihat orang yang lebih pandai ilmunya, yang kita lihat orang yang lebih rajin ngajinya, sehingga akan terdorong, termotivasi diri kita untuk meningkatkan kualitas keimanan, meningkatkan kualitas ketakwaan, meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan, meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu. Insya. Ada berapa tadi yang bikin sengsara? 4. Yang pertama, jangan suka menyembunyikan kesalahan diri sendiri, tapi yang kita ingat dosa orang lain, betul? Yang kedua, jangan suka nyebut-nyebut kebaikan yang udah dikerjain, karena akan memunculkan sifat sombong dalam diri kita. Yang ketiga, jangan suka ngelihat sama orang yang lebih kaya mulu, karena akan menjauhkan diri kita dari rasa syukur kepada Allah. Yang keempat, jangan suka melihat kepada orang yang lebih malas ibadah, karena tidak akan mendorong, tidak akan memotivasi diri kita meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan, ibadah, dan ilmu pengetahuan. Paham? Paham? Paham?
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaudika diyanan wa abdana wa anfusana wa ahlana kulla syai'in a'taitana. Allahumma fadna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa yazika wa jiwarika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa zi'anin wa zibagi masyari kulli jisharin naka ala kulli syai'in qadir. Allahumma itna bitaqwa wal istiqamah wa aidna min mujibatin nadamah fil hali wal ma'ali innaka sami'ud du'a. Wa sallallahumma bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadlik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf kalau saya ngomongnya rada kasar karena saya makhluk kasar ya. Ya, bukan makhluk halus. Terus saya juga mohon maaf, saya mah baru nyampe ditodong disuruh ngomong di mari, jadi kagak siap-siap tadinya ya. Ya mudah-mudahan nanti lain waktu lain kesempatan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.